Hidangan Indonesia membuatku lupa total pada masakan negaraku sendiri. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Sebagai seorang koki profesional yang telah menghabiskan lebih dari 2 dekade berkeliling dunia, mencicipi berbagai jenis masakan dari Paris hingga Tokyo, dari Istanbul hingga New York, aku selalu merasa tidak ada yang benar-benar bisa mengejutkanku lagi. Lidahku sudah terlatih, kata banyak orang. Aku pernah memasak di dapur berbintang Michelin, pernah mencicipi makanan paling mahal di dunia, dan juga makanan jalanan yang sederhana tapi penuh karakter. Bagiku, makanan adalah bahasa universal, namun aku selalu percaya bahwa setiap orang tetap akan kembali mencintai masakan dari tanah kelahirannya. Sampai suatu hari, aku diundang ke sebuah acara kuliner internasional. Di sana, berbagai negara memamerkan hidangan terbaik mereka. Aku berjalan santai, mencicipi sedikit demi sedikit, seperti biasanya, tanpa ekspektasi besar. Lalu, aku melihat sebuah stan yang sederhana, tidak terlalu mencolok dibandingkan yang lain. Di atas papan kecil tertulis, Indonesia. Jujur saja, saat itu aku tidak terlalu familiar dengan masakan Indonesia. Yang aku tahu hanyalah beberapa nama seperti nasi goreng atau sate. Itu pun sekadar nama, tanpa benar-benar memahami kedalaman rasa di baliknya. Namun, aroma dari stan itu sesuatu yang berbeda. Hangat, kompleks, penuh rempah, dan entah kenapa terasa mengundang. Aku mendekat. Seorang pria ramah menyapaku dan menyodorkan sepiring nasi goreng. "Silakan coba," katanya dengan senyum percaya diri. Aku mengambil sendok, mengamati sebentar. Nasi berwarna kecoklatan, dengan potongan telur, sedikit sayuran, dan aroma yang begitu menggoda. Tampaknya sederhana, terlalu sederhana untuk mengejutkan seorang koki sepertiku. Aku mencicipi satu suapan. Dan dalam hitungan detik aku terdiam. Bukan karena aku tidak tahu harus berkata apa, tapi karena otakku seperti butuh waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Rasa gurih yang dalam, sedikit manis, sedikit smoky, dengan keseimbangan yang sempurna. Tidak ada satu elemen pun yang terasa berlebihan. Semuanya menyatu, seperti orkestra rasa yang bermain harmonis di lidahku. "Ini nasi goreng?" tanyaku, hampir tidak percaya. Pria itu tersenyum bangga. "Ya, nasi goreng Indonesia." Aku langsung mengambil suapan kedua. Lalu ketiga. Tanpa sadar, aku menghabiskan hampir setengah piring dalam waktu singkat. Ini bukan sekadar nasi goreng. Ini adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang punya karakter. Sesuatu yang jujur. Di momen itu, aku mulai merasa mungkin aku telah meremehkan sesuatu yang besar. Namun, aku belum tahu ini baru permulaan. Setelah nasi goreng itu, aku tidak bisa pergi begitu saja. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba tumbuh dalam diriku. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin mengerti lebih dalam. Aku ingin menjelajah. "Apalagi yang harus saya coba?" tanyaku. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Kalau Anda serius ingin mengenal Indonesia, Anda harus coba rendang." Beberapa menit kemudian, sepiring rendang disajikan di hadapanku. Dari tampilannya saja, aku sudah bisa merasakan bahwa ini bukan makanan biasa. Daging sapi berwarna gelap, hampir hitam, terbalut bumbu yang kental. Aromanya luar biasa. Kaya, dalam, kompleks, seperti cerita panjang yang dituangkan dalam satu hidangan. Aku mengambil sepotong kecil, memasukkannya ke dalam mulut. Dan saat itulah dunia seolah berhenti.
Teksturnya lembut, bukan hanya empuk, tapi benar-benar lembut hingga hampir meleleh. Bumbunya meresap hingga ke dalam serat daging, menghadirkan ledakan rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada pedas, ada gurih, ada sedikit manis, ada aroma santan yang dalam, dan rempah-rempah yang seakan menari di setiap gigitan. Aku menutup mata. Sebagai koki, aku terbiasa menganalisis makanan. Aku biasanya bisa langsung memahami teknik, bahan, dan keseimbangan rasa. Tapi rendang-rendang bukan sesuatu yang bisa dianalisis dengan mudah. Ini adalah pengalaman. Ini adalah perjalanan. Aku membuka mata, menatap pria itu, dan berkata dengan jujur. Ini adalah salah satu hidangan paling luar biasa yang pernah saya makan. Dia hanya tersenyum, seolah sudah sering mendengar hal itu. Tapi aku belum selesai. Aku terus makan. Setiap suapan terasa seperti menemukan sesuatu yang baru. Tidak monoton. Tidak membosankan. Selalu ada lapisan rasa yang berbeda. Aku bahkan sempat berpikir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu seperti ini? Berjam-jam, jawabnya ketika aku bertanya. Kadang lebih dari itu. Aku mengangguk. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah dedikasi, kesabaran, cinta terhadap tradisi. Dan di titik itu sesuatu dalam diriku berubah. Aku, yang selama ini selalu membanggakan masakan dari negaraku sendiri, mulai merasa goyah. Bukan karena aku berhenti mencintai masakanku, tapi karena aku baru menyadari ada dunia rasa yang selama ini belum aku kenal. Namun, perjalanan itu belum berakhir. Coba ini, katanya lagi, sambil menyodorkan beberapa tusuk sate. Aku tersenyum. Sate? Ini saya sudah sering lihat. Tapi sekali lagi, aku salah. Aku mencicipinya. Dagingnya juicy, dipanggang dengan sempurna, dengan aroma asap yang menggoda. Tapi yang benar-benar membuatku terpukau adalah saus kacangnya. Kental, gurih, sedikit manis, dengan sentuhan pedas yang pas. Kombinasi antara daging dan saus itu benar-benar sempurna. Ini bukan sekadar sate. Ini adalah harmoni. Aku mulai tertawa kecil. Apalagi yang akan mengejutkan saya hari ini? Tanyaku. Dia lalu menyodorkan sesuatu yang tampak sederhana. Sambal. Ini hanya pelengkap, katanya. Aku mencoba sedikit. Dan seketika lidahku terbakar. Pedas. Tapi bukan pedas yang menyakitkan. Ini pedas yang hidup. Pedas yang punya rasa. Ada asam, ada gurih, ada aroma cabai segar yang begitu kuat. Aku menambahkan sedikit sambal kerendang. Dan boom. Rasanya berubah. Lebih kompleks. Lebih berani. Lebih luar biasa. Di titik itu, aku benar-benar menyerah. Aku tidak bisa lagi berpura-pura menjadi koki dunia yang tidak mudah terkesan. Aku tidak bisa lagi mempertahankan ego bahwa masakan dari negaraku adalah yang terbaik. Karena di hadapanku ada sesuatu yang lebih dari sekadar enak. Ini adalah identitas. Ini adalah budaya. Ini adalah Indonesia. Aku duduk diam beberapa saat, merenung. Sebagai koki, aku selalu mencari kesempurnaan. Tapi hari itu, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak sempurna dalam arti klasik. Tapi justru itulah yang membuatnya sempurna. Aku menatap pria itu lagi, dan dengan suara yang lebih pelan,
Lebih jujur, aku berkata, rendang adalah hidangan terbaik yang pernah saya makan dalam hidup saya. Dia tidak terlihat terkejut, hanya tersenyum. Dan aku mengerti kenapa. Karena Indonesia tidak perlu membuktikan apa-apa. Dunia yang harus datang dan merasakannya sendiri. Sebelum aku pergi, aku melihat sekali lagi ke arah stan itu. Tidak lagi terlihat sederhana. Sekarang, di mataku, itu adalah salah satu tempat paling berharga di seluruh acara tersebut. Aku berjalan keluar dengan perasaan yang berbeda. Aku datang sebagai seorang koki yang percaya diri. Aku pulang sebagai seseorang yang baru saja dibuka matanya. Dan satu kalimat terus terngiang di kepalaku. Dunia perlu tahu lebih banyak tentang kuliner Indonesia. Bukan hanya karena rasanya yang luar biasa, tapi karena di setiap hidangan Indonesia ada cerita, ada jiwa, ada warisan yang tidak ternilai. Dan jujur saja, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ada masakan yang bisa membuatku hampir melupakan makanan dari negaraku sendiri. Tapi Indonesia melakukannya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa.